diskriminasi perdagangan harus kita tolak, hilirisasi industri tidak boleh dihalangi. Kita semuanya harus terus menyuarakan kerjasama yang setara dan inklusif. Karena kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dahulu, kita tidak ingin tergesa-gesa. Kalau Malaysia nak memohon pun, kita kena memohon dalam proses yang panjang. Sebab saya kata 2021, 40 negara memohon. Halo guys, jumpa lagi guys. Saya harap hari ini kabar teman-teman semua ya dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Dan selamat beraktivitas buat semua teman-teman yang sedang beraktivitas. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Kali ini guys ya, kita akan mendengar satu penjelasan dari wartawan seniornya Malaides ya guys. Kenapa negara mereka itu ditolak masuk BRICS. Kita juga tahu kan banyak berita ya yang mengatakan India ya menolak Malaides, dan netizen Malaysia ini banyak berkomentar bahwa itu mengada-ngada, itu nggak benar ya, yang beginilah, yang begitulah ya kan. Dan banyak juga ya berita mengatakan bahwa kita Indonesia itu sebenarnya diajak masuk BRICS ya, tetapi saat itu kita belum mau ya, karena memang ya salah satu alasannya yang saya tahu ya guys ya, saat itu Indonesia sedang menghadapi momen mau pemilu ya, jadi masih banyak hal yang harus dipikirkan ya kan. Dan hal ini juga membuat netizen Malaysia mengatakan kita itu mengada-ngada katanya. Dan di sini nanti kita akan lihat guys ya satu video ya, di mana presiden kita saat itu Bapak Jokowi ya diundang di KTT BRICS, dan dia di saat KTT BRICS ya Presiden Jokowi saat itu berpidato ya. Dan di sini juga kita akan mendengar penjelasan Bapak Presiden Jokowi kenapa saat itu kita belum mau gabung masuk ke BRICS ya. Jadi supaya kita nggak penasaran guys, langsung saja ya kita tonton videonya. Saat kedatangan presiden di Afrika Selatan ya guys ya, menghadiri KTT BRICS. Thank you, President. I now take this opportunity to ask His Excellency President Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia, Chair of the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, to take the floor. Terima kasih Presiden Ramaphosa. Yang mulia, dunia saat Harusnya ini memang presiden-presiden kita ini kalau berpidato di KTT dunia harus menggunakan bahasa Indonesia ya, seharusnya. Ya semoga Bapak Prabowo juga seperti itu ya. Menyebabkan tragedi kemanusiaan, krisis pangan telah mengakibatkan puluhan juta orang jatuh miskin. Belum lagi ancaman perubahan iklim yang mengintai umat manusia. Dari pandemi kita telah diajarkan bahwa krisis global tidak akan bisa selesai kalau kita bekerja sendiri-sendiri atau oleh sekelompok negara saja. Dibutuhkan kolaborasi dan solidaritas bersama untuk mengatasinya. Kehadiran saya hari ini bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia, tapi sebagai sesama pemimpin The Global South yang mewakili 85% populasi dunia yang menginginkan win-win formula. Kehadiran saya di sini juga didasari keinginan untuk terus menghidupkan spirit Bandung yang masih sangat relevan sampai saat ini, di mana soliditas, dan kerjasama antar negara berkembang perlu terus diperkuat. Betul. Yang mulia, sebelum kita membahas berbagai kerjasama, ada satu hal mendasar yang harus kita sepakati,
semua dari kita harus konsisten menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia. Kita semua melihat tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, gap pembangunan semakin lebar, rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah, dan situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya, diskriminasi perdagangan harus kita tolak, hilirisasi industri tidak boleh dihalangi, kita semuanya harus terus menyuarakan kerjasama yang setara dan inklusif. BRICS dapat menjadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan pembangunan dan mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil. Terima kasih, Ketua. Itu tadi ya guys, pidato Presiden kita ya saat itu, Bapak Jokowi. Ya, gimana BRICS nggak ingin mengajak kita Indonesia gabung? Ya kan, karena dengar sendiri kan kata-katanya Bapak Presiden kita ini. Ya, dia mengutamakan keadilan untuk semua bangsa, semua negara. Hebat kan kata-kata Bapak Jokowi ini. Tidak mementingkan dari negara kita sendiri dia. Tapi dia masih memikirkan bangsa-bangsa lain, negara-negara lain. Gimana dengan Malaysia? Ada nggak pikirannya seperti ini? Mana ada? Untuk menjadi anggota baru dari BRICS, suatu negara harus menyampaikan surat expression of interest. Semua harus menyampaikan surat itu. Dan sampai saat ini memang Indonesia belum menyampaikan surat tersebut. Karena kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dahulu, kita tidak ingin tergesa-gesa, dan juga hubungan kita dengan 5 anggota BRICS juga sangat baik, dan terutama di bidang ekonomi. Sekarang guys ya, kita lihat video dari wartawan seniornya Malaysia ya. Kenapa Malaysia ditolak gabung BRICS ya. Kalau Malaysia nak memohon pun, kita kena memohon dalam proses yang panjang. Sebab saya kata 2021, 40 negara memohon. 40 negara memohon. Antara yang memohon tu lebih stable, Turki pun memohon untuk bersama dengan BRICS. Dia tak dapat. Bila Cyril Ramaphosa, Presiden Afrika jadi tuan rumah tahun 2023. 5 negara asal ni sanggup terima 5 je negara baru. Mereka terima Saudi kerana satu adalah negara 5 ni dia tak ada dana tunai yang banyak. Saudi mempunyai dana tunai yang banyak. Mereka terima UAE. Berarti daripada sebuah negara yang berasaskan kepada pengeluaran dan pasaran, BRICS menerima negara kaya masuk. Iaitu Saudi dan juga UAE. Atas kapasiti, kedua-dua negara ini memiliki tunai yang banyak. Dia boleh melabur dalam teknologi yang dibangunkan oleh 3 negara teknologi ini. Salah satu adalah negara teknologi besar adalah Rusia, China dan India. Dia pun ada teknologi, cuma mereka tiada tunai. Maka Saudi dan UAE masuk. Mesir dibawa masuk sekali adalah kerana kuasa pasaran dan potensi Mesir. Kerana dia mewakili benua Afrika, dan daripada Afrika Selatan, dia ada tawaran untuk membangunkan pintu masuk pembangunan kerana dia dipanggil sebagai negara yang satu, dasar buruhnya masih rendah, pembangunannya juga teknologi boleh dibawa masuk untuk dapat kos upah buruh yang rendah, dan ini juga ada kuasa pasaran yang tinggi. Kerana Mesir adalah sebuah negara yang besar. Negara Islam yang keberapa, yang top 5 lah, saya tak ingat jumlah penduduk dia. Jadi Mesir pun masuk. Ethiopia juga masuk. Kerana dia juga dianggap sebagai negara pasaran yang tinggi dan negara yang kalau Arab Saudi melabur, teknologinya diambil daripada teknologi Rusia ataupun teknologi China, maka bumi yang sesuai untuk mereka bawa pelaburan dengan kos upah buruh yang rendah adalah Ethiopia. Dan juga membina satu lagi, selain daripada Afrika yang hujungnya adalah Afrika Selatan, hujung belah sini utaranya adalah Mesir, di tengahnya dia orang ambil Ethiopia. Maka itu tuan-tuan, kita kena faham bahawa kita nak masuk BRICS ni akan jadi cerita 3-4 tahun. Kerana 2021 pun, daripada 40 negara yang telah memohon, 8 negara berada dalam proses sesuai. Tapi 5 negara diterima. Dan sekarang, kalau saudara tengok link yang saya sediakan oleh South China Morning Post, India dah mula pertikai. Dia negara pengasas. Dia dah mula pertikai. BRICS ni dia kata dah jadi digunakan oleh Rusia dan digunakan oleh China untuk mengumpulkan negara-negara yang mungkin banyak masuk BRICS ni tapi tak boleh menyumbang kepada paksi BRICS. Yang dipanggil sebagai negara penumpang.
Jadi setiap negara nak masuk ni dia mesti bagi tahu apa yang dia boleh memberi nilai tambah kepada BRICS. Walaupun Saudi adalah sebuah negara kecil, UAE sebuah negara kecil, tapi dia ada lambakan tunai yang banyak untuk membantu BRICS membangunkan teknologi yang mereka ada. Turki, dia tak benar akan masuk. Kerana Turki berada dalam posisi kau telah terlampau rapat dengan Eropah, inflasi kau pun tinggi, teknologi kau pun tinggi, kos upah buruh kau juga tidak semurah. Seperti mana kalau kami masuk ke Mesir. Kerana Mesir sedang mengalami recession. Mesir tak boleh menyumbang pada ekonomi, tapi kalau bawa teknologi dan bawa pelaburan, Mesir adalah sebuah negara yang menyediakan kos buruh yang rendah. Dan masa depan pula Mesir boleh membeli kerana dia adalah sebuah negara Islam yang besar. Begitu juga Ethiopia. Walaupun miskin, tapi kalau ada duit, ada teknologi, nak cari upah buruh yang relevan dan juga menjadi center. Center ni maksudnya daripada Ethiopia, barangan tu dapat dihantar. Kerana Afrika akan dilihat sebagai benua yang paling fresh untuk membangun. Sebab tu kalau saudara membaca ekonomi 2050, okey, sekarang 2020, sekarang dia orang cerita 2050. 2050 dikatakan giliran benua Afrika untuk bangkit sebagai benua yang mempunyai daya beli yang paling tinggi. Berarti menyertai BRICS ni tak semudah seperti mana yang kita ceritakan. Kerana banyak negara-negara yang berada dalam kondisi yang lebih baik daripada Malaysia pun ditolak. Tapi kita harap kita bersama dengan BRICS. Cuma saya harap pada minggu ni selesaikan dulu masalah. Sebelum pergi cari BRICS, tolak dulu. Black Rock. Itu tadi guys ya penjelasan dari wartawan senior Malaides ya, kenapa Malaides ditolak masuk BRICS ya. Dan tadi kita dengar ya India sempat mempermasalahkan karena begitu banyaknya negara-negara mendaftar. Apa yang bisa mereka lakukan untuk masuk BRICS ya kan. Itu salah satu alasan kenapa India saat itu menolak ya negara Malaides untuk gabung ke BRICS. Jadi sebenarnya penolakan itu bukan hanya dibuat-buat oleh kita orang-orang Indonesia, memang tapi kenyataan gitu loh. Kalau kita baca-baca komentar-komentar orang-orang Malaides ya, apa yang kita beritakan di Indonesia seolah-olah kita buat-buat, kita besar-besarkan. Enggak, ya kan. Kenyataannya seperti itu. Enggak gampang satu negara itu gabung atau masuk ke BRICS, enggak mudah. Ada banyak faktor ya yang bisa negara itu jadi anggota tetap, anggota penuh. Ya, kalau Indonesia saya rasa sudah lengkap semuanya syarat-syaratnya. Jadi semua itu nggak mengada-ngada ya guys ya, seperti yang dibilang orang-orang Malaides. Ya mungkin mereka membuat cerita-cerita seperti itu karena merasa apa ya guys ya, nggak mau tersaingi oleh kita. Ya mungkin seperti itu ya kan. Mereka kan istimewa, jadi nggak mau kalah dengan kita, ya kan. Jadi gimana nih kalau menurut teman-teman nih? Kasih komentar ya guys ya. Dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.